siap-siap mau ke bajunya udah Kita jadi iya orang adat nih. ada barang buat Ya, ya. Bikin komentar juga. Enggak, Pak. Langsung. Main ini coklat. iya untuk kita Coklat, Pak. yang main bola-bola Iya. nyaman ini bulunya bulu apa ya? Congklak Nggak tahu gitu. sih, bulu burung atau bulu kuda Bulu ini bulu ya burung kali. burung enggak Yang paling Tapi mahal dicat pakai ininya. ini apa? Bulu merak. oh iya bulu merah Bukan burung ini, cendrawasih. Bisa dicabut-cabutin. ini mah keong-keong ini nih keong gelap Yang biasa dipotong apa? iya Iya kan? Ini wilayah Rani. Yang mana Rani? Bulu apa? oh. Bulu monyet mah. Bulu itu. Itu tadi kita coba. Seneng ini pada seneng-seneng banget pakai. Diam dulu. Miring. Kapan lagi bisa pegang kepala ya? Tangannya di bawah, mentai. Ketahuan pada dan Bukan nggak coba sekarang mereka suruh pakai. Pada seneng banget. Udah nafsu amat pegangnya. Ini ditersin dulu dah. Ketemu ya. Aku sama Pak Dadan. lidahnya udah menjulur-julur ini lidahnya. Sekarang kan pengen dipakai sebagai apa? Tuh ya, udah semuanya tuh kan. Oh, sama dia. Pilihnya ke Bayu. Gue yang ngelulusin, yang nyeprekin. Jangan depan pada ada. Depan nanti. Banget nih Mas Dingin. Belakangnya. Ini majuan Apa ini? Ini berapa biji? tujuan karena Kalau yang ini gue di depan. Yang ini gue di depan. Ini tar dulu. Udah. Biar lebih mudah aja. oh cakep ya Jangan foto. Kok lu nggak dipakein sama sugar daddy? Boleh. Ini dibawa pulang atau Boleh. yuk Ayo, Tra. kita di sini sekarang ada tempat pelaksanaan ya oh di Sasana Krida di wilayah kota Jayapura. Dan tren 172 pelajar wilayah ini telah mendapatkan gratis kesehatan hingga yang kedua dan menerapkan protokol yang Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua atas tercatatnya virtual run di lokasi terbanyak di Museum Rekor Dunia Indonesia.
dan kepada Gubernur Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua untuk mendampingi Bapak Menteri dalam pembukaan kegiatan Mobile Anti Klinik Papua. Ini juga ada. Kami mohon perkenan kepada Bapak Menteri untuk dapat meletakkan tangannya pada tombol yang telah tersedia dan bersama-sama Bapak Ibu dalam hitungan mundur 3, 2, 1. Baik Bapak Ibu, dengan demikian telah diresmikan kegiatan Mobile Anti Klinik Papua. Kita berikan aplaus yang sangat meriah. Dan selanjutnya kami mohon perkenan kepada Bapak Menteri untuk dapat melanjutkan dengan tanda tanganan prasasti Bapak Kero. Oh ini yang replikannya malah di bawah. Iya ini ada replikannya di bawah malah. Foto lagi, foto lagi. Dilaksanakan langsung dari Gedung Sasana Trida, Papua. Hadirin yang kami hormati, kegiatan Kemenkumham Layani Papua kali ini adalah sebagai bentuk sinergi dan kolaborasi antara Kementerian Hukum
Dan selanjutnya diberikan kepada Gubernur Papua yang akan diwakili oleh Sekretaris Daerah Papua dengan jenis ciptaan PON 20 Supremasi dan Kemuliaan Papua. Selanjutnya akan diberikan sertifikat merah kepada Direktur PDAM dengan merek Robong Holo dan Natwan. Sekali lagi kita saksikan bersama penyerahan surat pencatatan hak cipta kepada almarhum Ishak Samuel Kapisa yang diwakili oleh putri tercinta Ibu Louis. Selanjutnya akan diberikan sertifikat indikasi geografis kepada Bupati Jaya Wijaya dengan indikasi geografis kopi Arabica Baliem Wame. Dan selanjutnya akan diberikan surat pencatatan KIK kepada Bupati Mimika dengan KIK Karapau dan Dan selanjutnya akan diserahkan surat pencatatan KIK kepada Bupati Asmat yang akan diwakili oleh Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Asmat dengan pencatatan KIK Jipa. Selanjutnya kami mengundang kepada yang terhormat Direktur Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa untuk mendampingi PLT Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual untuk memberikan sertifikat pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual. Sertifikat pencegahan dan pelanggaran kekayaan intelektual diberikan kepada Saga Mall AB Pura dalam program sertifikasi pusat perbelanjaan berbasis KRI. Perseroan perorangan kami mengundang Direktur Perdata, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum untuk dapat mendampingi Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia kepada para penerima piagam penghargaan yang kami sebutkan namanya untuk menuju tempat yang telah ditentukan. Pertama, Bupati Jayapura tentang memacu pertumbuhan kreativitas dan inovasi kekayaan intelektual dalam rangka pemulihan ekonomi nasional di wilayah Kabupaten Jayapura.
penghargaan tentang memacu pertumbuhan kreativitas dan inovasi kekayaan intelektual dalam rangka pemulihan ekonomi nasional dan pelaksanaan pelatihan paralegal di wilayah Kota Jayapura. Selanjutnya, Danrem 172 Prajawira Yakti, penghargaan tentang pendaftaran gratis pencatatan kekayaan intelektual dan pendaftaran perseroan perorangan bagi UMK Mama Papua Mama. Selanjutnya diberikan kepada Kanwil Kemenkumham Papua atas tercatatnya virtual run di lokasi terbanyak di rekor dunia Indonesia. Selanjutnya diberikan kepada Gubernur Provinsi Papua diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi Papua penghargaan tentang memacu pertumbuhan kreativitas dan inovasi kekayaan intelektual dalam rangka pemulihan ekonomi nasional. Selanjutnya marilah kita ikuti bersama sambutan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia kepada Yang Terhormat Profesor Yasona Halaudi PhD. Kami silakan. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Gubernur Provinsi Papua yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekda Provinsi Papua, Bapak Ridwan dimasukin, PLT Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual yang sekaligus juga Inspektur Jenderal, staf khusus, para pimpinan tinggi Pratama, hadir Pak Kanwil, para direktur yang hadir pada kesempatan ini, yang saya hormati dan saya banggakan, para bupati atau yang mewakili Forkopimda Provinsi Papua, wali kota, mewakili juga para rektor dari mewakili perguruan tinggi yang hadir pada kesempatan ini, dan Bapak Ibu yang saya banggakan. Kita ucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena hanya atas penyertaannya kita dapat hadir di sini dalam kegiatan Kementerian Hukum dan HAM melayani Papua yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM bekerjasama dengan kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM dalam rangka pelindungan kekayaan intelektual di wilayah Papua, termasuk juga kegiatan kita dalam rangka mendorong UMKM mendaftarkan perseroan perorangan dan juga para pencipta, inovator, juga pemerintah daerah yang mendaftarkan kekayaan intelektual komunal. Inovasi di suatu negara sangat berkolaborasi, sangat berkorelasi positif dengan pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Apakah itu tingginya pendaftaran merek, usaha semakin bertumbuh, paten, inovasi, berarti temuan-temuan tentang paten, teknologi semakin tinggi, penciptaan, baik itu dalam lagu, performance dan lain-lain, berarti tingginya seni lagu yang bisa mendatangkan manfaat ekonomis kepada pencipta
maupun kepada performernya, maupun kepada penyanyinya. Pada ulang tahun kemerdekaan yang lalu, kita melihat seorang penyanyi cilik, Farel Prayoga, menggoyang istana. Tidak hanya menteri yang goyang, ibu negara juga ikut terpaksa bergoyang. Nah, saya dengar Kasau akan datang kembali. Kasau juga ikut goyang, lari ke depan. Kesan juga begitu. Satu penampilan dari seorang anak kecil. Maka untuk melindungi performa dan seni pertunjukannya di istana, besok harinya pada ulang tahun tasyakuran Kementerian Hukum dan HAM, kami menyerahkan pencatatan ciptaan seni pertunjukan tanggal 17 Agustus di Istana Negara kepada Farel. Dengan demikian, maka royalti yang akan dipungut nanti bagi orang yang menggunakan performance itu, video dan lain-lain itu akan dipungut oleh LMKM kita, dan pada gilirannya nanti setelah pungutan, seorang pencipta performer yang telah terdaftar itu akan memperoleh royalti. Tadi ada seorang ibu yang almarhum suaminya yang kemarin dia menyanyi sangat baik, mencatatkan ciptaan lagu-lagu suaminya. Berarti lagu itu telah terlindungi secara umum. Tidak hanya lagu, bagi kepala-kepala daerah yang mempunyai di daerahnya punya kekayaan intelektual komunal, pengetahuan tradisional, indikasi geografis, ekspresi budaya tradisional dicatatkan dan didaftarkan. Jangan setelah negara lain atau wilayah lain mencatatkan tradisi yang orisinal di kita, baru kita dulu pernah Malaysia mendaftarkan Reok Ponorogo, baru kita sadar, dia yang mendaftarkan. Pendaftaran itu tidak hanya mempunyai nilai perlindungan hukum, tetapi pada gilirannya apalagi kekayaan indikasi geografis punya juga nilai ekonomi. Sekali dia tercatat berarti dia khusus untuk daerah itu, maka nilai ekonomisnya bisa bertambah 100 kali, bisa bertambah 100%, 2 kali atau lebih. Dari catatan-catatan kami tentang pendaftaran kekayaan indikasi geografis, demikian ada. Tadi ada kopi bagian. Ada saya dengar juga beberapa jenis kopi yang umum di Papua daftarkan sebagai kekayaan indikasi geografis. Kalau dia membentuk usaha, daftarkan mereknya. Merek itu sangat penting. Jangan menganggap bahwa kita belum maju, merek kita belum dikenal. Sekali itu tidak didaftarkan dan orang lebih dulu mendaftarkan, akan merepotkan kami sendiri gugatan-gugatan. Terakhir ada yang sangat gede, MS Glo dan PS Glo, ribut dan tuntutannya puluhan miliar karena sudah brand yang sangat kuat. Arti sebuah merek punya nilai yang tinggi. Saya buat contoh, saya selalu membuat contoh. Misalnya merek Chanel, ini saya pakai luar negeri supaya enggak Inggris. Merek Louis Vuitton, merek Emporio Armani. Kalau kita lihat barangnya, kualitas materialnya, mungkin harga material dan pembuatannya secara ya mengukur cost productionnya itu mungkin hanya satu sepatu mungkin cuma 12 juta. Tapi kalau itu dikeluarkan oleh Louis Vuitton, itu tidak 12 juta, itu 25-30 juta. Karena brand itu sudah merupakan brand yang terkenal. Orang mengatakan, what is it in a name? Apalah arti sebuah nama? Dalam hal tertentu, ya Shakespeare mengatakan demikian. Tetapi dalam hal tertentu, kalau Anda punya brand yang terkenal, itu sudah menunjukkan identitas kualitas dan barang saudara sudah bisa menjadi baik dan harganya menjadi lebih tinggi. Maka kami mendorong UMKM. Saya meminta kepada kepala-kepala daerah UMKM kita dibantu untuk mendaftarkan perusahaan perorangannya, dan kalau dia punya merek kopi kah, merek makanan kah,
makanan yang enak, punya merek yang baik. Kalau dia sudah eksis, suatu saat dibawa keluar Papua, orang akan, oh itu kue pia merek dari Papua, apa namanya, tifaka atau apakah, orang akan ingat langsung dan dia menjadi tertanam dalam pikiran. Kalau ke Papua beli, katakan misalnya merek merek, dan pemerintah daerah kita ingin supaya membantu UMKM di Indonesia itu ada 20 juta. Kalau kita mendorong pertumbuhan dari satu UMKM, katakan 5 juta UMKM saja maju dengan bisa menambah pegawai 3 per orang, berarti kita menambah 15 juta pegawai atau angkatan kerja. UMKM, mama-mama Papua, tentunya dengan dukungan dinas perindustrian, dinas UMKM, koperasi, memberikan pembimbingan dalam marketing, pembimbingan dalam kemasan dan lain-lain, maka produk suatu barang akan menjadi mahal harganya. Kami baru saja bertemu dengan Deputy Development dari WIPO yang kebetulan warga negara Indonesia, mantan perwakilan tetap Indonesia di Geneva. Baru pertama kalinya kita bisa menempatkan seorang deputy di salah satu badan PBB, badan internasional, World Intellectual Property Organization, dan tingkat deputy. Beliau mengatakan akan membantu dan mereka punya development project dalam membina UMKM. Nanti kami akan terus mengajak agar bagaimana mengemas produk, bagaimana membuat produk menjadi tinggi kualitas ekspornya, dan lain-lain. Pemerintah daerah kita dorong untuk bekerja sama dengan tidak hanya Kementerian Hukum dan HAM, dengan Kementerian Perindustrian, dengan kementerian lain untuk menumbuhkan pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan UMKM kita. Bapak Ibu sekalian, kami terus mengembangkan pelayanan hukum di Kementerian Hukum dan HAM, dan saya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah daerah yang tadi sudah membangun kerjasama, membuat MOU, juga kepada pimpinan-pimpinan DPRD, Ibu Ketua DPRD dengan sekarang jajarannya yang telah bekerjasama dengan kita, rektor universitas, dalam rangka pendaftaran, sosialisasi, kekayaan intelektual, dan juga membantu kami untuk mendorong orang-orang kita, UMKM kita untuk tumbuh berkembang dan menjadi perseroan perorangan. Kalau sesuatu badan usaha sudah menjadi badan hukum, perseroan perorangan, maka entitas legalnya bisa berhubungan dengan bank. Kita harapkan bank akan membantu juga manajemen. Disinilah perhatian kita kepada UMKM, dan ini menjadi perhatian dari Bapak Presiden. Bapak Ibu sekalian, berbagai layanan dan inovasi seperti yang kita lakukan, ya, kekayaan intelektual on-site service, ya, kita punya IP klinik, ya, pelatihan paralegal. Di sini saya pernah membuka pelatihan paralegal di Papua Barat pada waktu itu dan sekarang diteruskan di sini. Pendaftaran perseroan perorangan, imigrasi masuk desa, kampung, layanan bantuan hukum, penyusunan peraturan daerah kampung adat, dan juga Bapak Ibu sekalian, intelektual di tanah Papua melalui pengembangan agen diseminasi kekayaan intelektual serta mengaktualisasikan segala potensi besar dari kekayaan intelektual menjadi salah satu pilar penopang pembangunan ekonomi di Papua, karena Papua punya potensi yang sangat besar. Inilah kiranya salah satu misi dari pemerintahan Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo. Negara hadir di tengah-tengah masyarakat, dan mudah-mudahan dapat dirasakan juga manfaatnya oleh masyarakat Papua. Hadir melayani di tengah-tengah masyarakat Papua. Kiranya rangkaian kegiatan yang kita lakukan dapat mendukung dan menggali potensi-potensi pelaku ekonomi
di wilayah Provinsi Papua untuk semakin memiliki daya saing ekonomi, terlebih di masa pemulihan ekonomi sebagai dampak pandemi COVID-19. Dan saat ini pada layanan bus Kemenkumham telah berjalan prosedur otomatis pencatatan hak cipta. Tadi kita lihat target kami di sini 10 menit, tadi di sini 7 menit, 5 detik tadi. Dengan kecepatan ini terjadi percepatan orang mendaftarkan hak cipta mereka. Jadi seniman-seniman yang ada teruslah berkreasi, menciptakan lagu-lagu. Sekarang mudah, masukkan di YouTube. Kalau sudah dia jutaan, itu akan top. Catatkan. Sekarang mediumnya banyak, tidak hanya pada performance, pada luring saja, tetapi bisa secara daring, bisa melalui internet, bisa melalui YouTube dan lain-lain medium. TikTok. Ada sebuah lagu yang populer dan bisa di TikTok bisa membuat itu menjadi viral. Dan tiba-tiba kehadiran Anda sebagai pencipta atau penyanyi lagu itu menjadi instan terkenal. Tetapi hak ciptanya perlu didaftarkan agar ada perlindungan hukum terhadap ciptaan saudara. Bapak Ibu sekalian, seperti yang saya sampaikan, Papua memiliki potensi intelektual personal maupun komunal. Saya yakin komunal sangat banyak. Setiap kabupaten kota kalau jatuh di antara bintang-bintang. Saya mengambil contoh yang ekstrim. Bercita-cita menjadi Presiden Republik Indonesia. Kamu harus menggantungkan cita-citamu setinggi-tingginya. Kalaupun kamu jatuh sedikit, kamu menjadi menteri. Meleset sedikit jadi dirjen, itu sudah top. Meleset sedikit jadi Kakanwil. Bukan saya mengatakan Kakanwil, Kakanwil Papua kan, Kakanwil sudah top itu. Perjalanan panjang. Jadi gubernur, meleset jadi sekda. Meleset sedikit lagi jadi bupati. Bupati bermimpi jauh ke depan. Lama-lama bupati-bupati ini menjadi gubernur. Tetapi menggantungkan cita-cita saja tidak cukup. Kalau kamu tidak berupaya keras untuk mencapai itu atau hanya tidur saja, tidak mau bekerja, itu namanya mimpi. Daydreaming. Tetapi kalau kita menggantungkan cita-cita kita, you have to work hard to get your dream. Berusaha sekeras-kerasnya dan melakukan hal-hal yang perlu, penting untuk mencapai cita-cita itu. Baru pada kedengarannya Anda akan mencapai cita itu. Mungkin meleset sedikit, tapi itu sudah sangat hebat sekali. Saya percaya kita harus melakukan itu. Saya pernah menonton Star Trek, Dream the Impossible, di mana orang-orang yang tidak berani pergi, kamu menjelajahi dunia, di mana orang-orang tidak berani keluar angkasa. Dream the impossible. But dreaming is not just you need to work hard, you need to fight, keep moving, keep going. Dan pesan saya ini kepada adik-adik saya, anak muda-muda Papua, karena saya adalah besan dari seorang Papua. Saya titip pada kepala-kepala daerah, dorong anak-anak muda belajar setinggi-tingginya. Hanya dengan kualitas pendidikan kita mampu untuk maju ke depan. Dan sama dengan pemerintah daerah, bersama dengan pemerintah provinsi Papua penuh seni, Kemenkumham siap melayani pemerintah. Nah, kalau ini tampak kopekan, burung cendrawasih tinggi, burung cendrawasih terbang jauh sekali, terbang tinggi, jauh sekali. Sekian dan terima kasih. Mudah-mudahan kita dapat bertemu kembali.
Selanjutnya kami mohon perkenan kepada Bapak Menteri Hukum dan HAM untuk dapat membuka secara resmi kegiatan Mobile IP Klinik Papua, dan kami turut mengundang Sekretaris Daerah Provinsi Papua, Bapak PLT Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual dan Kakanwil Kemenkumham Papua untuk mendampingi Bapak Menteri dalam pembukaan kegiatan Mobile IP Klinik Papua. Dan selanjutnya kami mohon kepada Bapak Menteri untuk dapat bersiap pada tombol yang telah tersedia dan bersama-sama dalam hitungan mundur 3, 2, 1. Baik, Bapak Ibu, marilah kita berikan aplaus. Dengan demikian, Mobile IP Klinik Papua telah resmi dibuka oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Selanjutnya dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti Bapak Serong oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Baik, selanjutnya kepada Bapak Menteri dan kepada para penyanyi kami silakan untuk duduk. Baik, Bapak Menteri dan hadirin yang kami hormati, selanjutnya untuk menghibur Bapak dan Ibu pada acara hari ini, pada kita nikmati bersama. Rabu kalau nggak salah TOT. Hari Rabu ya? Ya. Hari Rabu itu tanggal Ya, lusa ya? TOT paten hari Rabu ya? Iya kan, Rabu ya? Iya. Latar belakang invensi. Sama layar sentuh ini kan bagian dari paten nih, Pak. Teknologinya. Nah, sementara mereknya adalah merek handphone Bapak nih apa nih? Nah, Xiaomi apa Samsung? Nah, terus Bapak mau ajukan bagaimana? Yang sendiri. Kalau ini jadinya udah logo merek, kata dan tulisan kan. Oh, Pak isi dulu.
kopinya apa sih? yang dicirikan dengan safety. Kita sampai hari Kamis, Selasa sampai Kamis adanya di Hotel Aston. Kayak kemarin ada lagu mereka secara tidak ada izin pakai ini Pak